Ya, menit ke-48 tinggalkan pukul 20 waktu Radio Kota Batik, dan itu artinya kebersamaan kita masih menyisakan waktu 12 menit ke depan. Dan kita sudah membahas mengenai siapa itu Edward Said dan bagaimana pemikiran Edward Said ini lahir dari pengalaman yang pahit gitu ya. Tapi keren. Saya respect banget ya. Pemikiran yang lahir dari pengalaman hidup itu biasanya jauh lebih mendalam, karena satu merasakan, yang kedua perjalanan panjangnya ini ya, luar biasa ya. Tapi itu tadi seperti yang sudah saya singgung tadi, bahwa di balik sikap politiknya yang keras ya, ternyata saat ini menyimpan atau menyembunyikan sisi lembutnya. Ya, Said adalah pencinta musik klasik. Dia juga menulis dengan ketelitian, seorang pianis yang menghafal partitur. Nah, musik baginya adalah bentuk kebebasan yang paling jujur. Dan bersama Daniel Barenboim, seorang konduktor Yahudi kelahiran Argentina, ia kemudian mendirikan West Eastern Divan Orchestra. Nah, orkestra ini mempertemukan musisi muda Arab dan Israel dalam satu panggung bahkan. Mereka memainkan Beethoven, Wagner, Mozart tanpa batas kebangsaan. Dan bagi Said, proyek itu bukan sekadar eksperimen seni. Ini adalah pernyataan moral bahwa harmoni hanya mungkin jika semua suara didengar. Said sering menulis, musik mengajarkan manusia untuk mendengar tanpa menguasai. Dalam setiap simfoni ada kesunyian yang memberi ruang bagi yang lain. Ia percaya di sanalah inti kemanusiaan berada. Brennan dalam bukunya menyebutkan intelektual yang menemukan etika di dalam estetika. Demikianlah dia menyebut Said. Ya, di tengah dunia yang dipenuhi dengan slogan politik, Said memilih berbicara lewat nada. Ia percaya keindahan dapat menjadi bentuk perlawanan yang paling nyenyak. Tapi kesunyian itu bukan pelarian. Said tahu bahwa menjadi intelektual berarti selalu berada di tengah badai. Ia sering diserang oleh media pro-Israel, diawasi oleh FBI, dan disalahpahami oleh sebagian kalangan Arab sendiri. Akan tetapi, ia tidak pernah berhenti menulis. Ia menulis karena baginya menulis adalah bentuk eksistensi. Menulis adalah cara untuk melawan penghapusan. Itu yang dikatakannya dalam sebuah wawancara. Dan jika kami tidak menulis, kami akan benar-benar hilang. Ya, kehidupan Said adalah perjalanan panjang antara bahasa dan kehilangan. Dan sejak kecil, ia terbelah oleh 3 bahasa, Arab, Inggris, dan Perancis. Ayahnya berbicara dalam bahasa Inggris dengan logat Amerika, ibunya dalam bahasa Perancis yang halus, dan dia sekolah dan belajar Alkitab dalam bahasa Arab klasik. Campuran inilah yang menjadikannya kosmopolitan, tetapi juga terasing. Ia sering berkata, ia tidak pernah merasa di rumah dimanapun itu. Namun justru dari keterasingan itu lahir kepekaan yang luar biasa. Ia tahu bahwa dunia tidak pernah sesederhana dikotomi timur dan barat. Dalam tulisan-tulisan terakhirnya, Said semakin banyak berbicara tentang penyakitnya, leukemia, yang dideritanya selama bertahun-tahun. Ia menulis dengan kesadaran bahwa waktu tidak lagi berpihak. Namun, seperti dalam musik yang ia cintai, ia tetap menjaga tempo. Ia menolak rasa iba. Ia menulis tentang kematian seperti ia menulis tentang kolonialisme dengan kejernihan yang nyaris menyakitkan. Dan ketika ia meninggal pada tanggal 25 September 2003 lalu,
Dunia kehilangan suara yang paling berani dalam membela kemanusiaan. Tapi warisan intelektualnya tidak mati. Buku-bukunya tetap dibaca di universitas-universitas di seluruh dunia. Di Gaza dan di Ramallah namanya disebut oleh anak-anak muda yang belajar menulis sebagai bentuk perlawanan. Di ruang-ruang diskusi, ide-idenya tentang narasi dan representasi menjadi panduan bagi mereka yang berjuang melawan penindasan dalam berbagai bentuk. Dalam dunia yang kiwari kembali dipenuhi perang, diskriminasi dan kebohongan politik, Edward Said terasa semakin relevan. Ia mengingatkan pertempuran paling penting bukanlah di medan perang, tetapi di wilayah makna. Siapa yang berhak mendefinisikan sejarah? Siapa yang berhak berbicara tentang siapa? Pertanyaan-pertanyaan itu masih menggantung, sama seperti luka Palestina yang tak kunjung sembuh. Said pernah menulis, Palestina adalah ujian bagi dunia. Jika dunia patah pucuk mendengarkan jeritan rakyat Palestina, maka dunia telah gagal memahami arti keadilan itu sendiri. Disinilah makna paling dalam dari warisan intelektualnya. Solidaritas bukan belas kasihan, melainkan keberanian untuk mengakui kebenaran, bahkan ketika kebenaran itu tidak populer. Hari ini, Koja Sastra menghadirkan bayangan Said. Dan di setiap bayangannya hadir pula gambaran reruntuhan Gaza yang beredar di layar. Ia seolah berbicara kepada dunia yang masih tuli terhadap penderitaan bangsanya. Ia mungkin akan berkata, kekerasan bukan takdir. Perdamaian sejati hanya lahir dari kesetaraan. Setiap bangsa berhak menulis kisahnya sendiri. Dan sekarang Edward Said telah pergi, tetapi kata-katanya masih hidup. Berkelana di antara puing-puing sejarah laksana debu yang menolak tenggelam. Ia mengajarkan bahwa menulis bisa menjadi bentuk doa dan berpikir bisa menjadi bentuk cinta. Di tengah dunia yang retak oleh kebencian, suaranya tetap menjadi pengingat bagi kemanusiaan. Bukan sekadar konsep, melainkan perjuangan yang harus diperjuangkan setiap hari. Bagi Palestina, ia bukan hanya seorang intelektual, tetapi juga rumah. Sebuah rumah dari kata-kata, dari ingatan, dan dari asa yang belum mati. Respect untuk Edward Said.